kembali dalam channel kesayangan kita, Life Spirit SMGM. Sahabat Monsinyur Gabriel Manet di mana saja berada, salam sehat dan sukacita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan bersama keluarga tercinta. Bersama saya, sahabat Sofi dari SMGM Larangtuka, saya mengajak sahabat semua mendengarkan sabda Tuhan dan renungan bersama Romo Yohan Odel PR dari Paroki San Juan Lebawa Tengah Larangtuka. Sahabat sekalian, mari kita mendengarkan dengan seksama renungan bersama Romo Yohan Odel PR. Selamat mendengarkan. Karena pernah aku lapar dan kamu memberi aku makan. Barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku, kamu lakukan bagi aku. Karena pernah aku haus dan kamu memberi aku minum. Barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku, kamu lakukan bagi aku. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita hari ini. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tentunya mengharapkan supaya senantiasa hidup bahagia, hidup sukacita, hidup dalam kegembiraan, dalam kebaikan. Tetapi kita pun tidak bisa mengelak bahwa ada kondisi atau situasi tertentu yang mungkin saja memperhadapkan kita dengan situasi-situasi pengalaman-pengalaman hidup yang serba sulit, penuh penderitaan, kesusahan,
bahwa tidak ada orang yang mengharapkan supaya hidupnya menderita. Tetapi toh jika situasi dan keadaan itu datang menimpa kita atau sesama kita, kita tidak bisa tinggal diam dalam menghadapinya. Namun hemat saya, apapun situasi, apapun keadaan hidup yang kita alami, entah itu kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, ataupun pengalaman-pengalaman sulit, penderitaan, kita diminta untuk menghadapinya dengan hati yang penuh belas kasih. Penginjil Matius pada hari ini kembali menampilkan sikap orang-orang Farisi di hadapan Yesus. Kali ini mereka mempersoalkan para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat, yang mana mereka menuduh para murid Yesus sebagai orang-orang yang tidak menghargai hukum Taurat. Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sebuah kritikan yang dialamatkan kepada Yesus, bertujuan untuk mau menjatuhkan Yesus, bertujuan untuk mencoba Yesus, tetapi pada akhirnya melahirkan sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang aku kehendaki adalah belas kasih dan bukan persembahan. Sebuah pengajaran kasih yang hendak diajarkan, ditegaskan oleh Yesus kepada para murid, juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Saudara-saudari terkasih, tentang orang-orang Farisi, juga para ahli-ahli Taurat, mereka adalah pemuka-pemuka agama, ahli-ahli kitab, yang mampu menafsirkan isi kitab suci, tetapi kerap kali atau sulit sekali untuk melaksanakan apa isi dari kitab atau hukum-hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka jawaban Yesus atas mereka bahwa yang kukehendaki adalah belas kasih dan bukan persembahan merupakan sebuah kritikan terhadap sikap hidup mereka yang lebih mengedepankan hukum, yang lebih mengedepankan aturan, dan mengabaikan belas kasih kepada sesama yang menderita. Jawaban Tuhan Yesus terhadap kritikan kaum Farisi itu mau menegaskan bahwa usaha untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak hanya diperoleh sebatas pada ketaatan seseorang pada aturan dan hidup keagamaan, tidak sebatas itu. Tetapi diukur sejauh mana ia mampu menyelaraskan hidup keagamanya itu lewat perbuatan kasih terhadap sesama, teristimewa mereka yang menderita. Saudara-saudari terkasih, dengan itu maka sabda Yesus pada hari ini hendak mengajak kita supaya pertama-tama dalam hidup ini kita harus mengedepankan perbuatan kasih yang mana dapat menghadirkan sukacita, kegembiraan, dan tentunya keselamatan bagi semakin banyak orang. Santo Yohanes Paulus kedua menegaskan begini: manusia tidak dapat dimengerti, manusia tidak dapat hidup tanpa cinta kasih. Ia tetap makhluk yang tidak dapat dimengerti oleh dirinya. Hidupnya tiada artinya bila cinta kasih tidak diungkapkannya. Bila ia tidak menjumpai cinta kasih, bila ia tidak mengalaminya dan mengenakannya pada dirinya, bila ia tidak secara mesra dan mendalam berpartisipasi di dalamnya, maka betapa sentral dan pentingnya cinta kasih dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, apabila cinta kasih begitu sentral, begitu penting dalam hidup manusia, maka cintailah dan lakukanlah apa yang engkau mau. Cintailah dan lakukanlah apa yang kita mau. Apa saja yang engkau mau lakukanlah. Tetapi ingat, perbuatlah itu, lakukanlah itu karena cinta kasih. Demikian cinta mesti ada dalam setiap perbuatan kita.
Bila kita diam, diamlah karena cinta. Bila kita berbicara, berbicaralah juga karena cinta. Bila kita bekerja, bekerjalah karena cinta. Bila kita memaafkan, memaafkan juga karena cinta. Dan bila kita berdoa, berdoalah karena cinta. Cinta harus menjadi awal dari segala tindakan-tindakan kita. Cinta juga harus berorientasi pada diri pribadi manusia, bukan pada apa yang ada padanya, bukan pada apa yang dihasilkannya, dan bukan pula pada bagaimana keadaannya. Kasih harus merangkul semua dan tidak mengecualikan siapapun. Kasih adalah daya, kekuatan yang dapat mengubah musuh menjadi teman, lawan menjadi kawan, seteru menjadi sahabat. Sebab yang aku kehendaki adalah belas kasih dan bukan persembahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian sahabatku semua, kita telah mendengarkan bersama renungan yang dibawakan oleh Romo Yuan Odel PRK. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh